Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Lagi kali ini saya mencari Mas Iwan Setiawan SH MH, kandidat doktor beliau ini. Makanya kali ini saya ingin banyak bertanya kepada Mas Iwan tentang kekandidatan doktornya ini. Selamat berjumpa Mas Iwan. Ya, selamat berjumpa lagi Bang Argo. Mas Iwan, ini Anda kan sekarang baru proses untuk memperoleh gelar doktor ya. Itu di mana Mas? Ya Bang, saat ini saya lagi proses belajar untuk meraih gelar doktor saya. Saya ambil kuliah S3 dokter saya di Universitas 17 Agustus Semarang, Untak Semarang ya. Oh. Ini Anda mempersiapkan disertasinya soal apa ini? Ini saya mempersiapkan disertasi saya itu tentang kenakalan remaja di bawah umur. Itu kita lihat dari aspek kriminologi dan restorasi justice. Oh, restorasi justice ya? Iya. Padahal restorasi justice sekarang kan baru jadi isu aktual ini. Artinya baru belakangan ini soal isu tentang restorasi justice. Kenapa Anda langsung memakai itu, Mas? Ya, karena gini, namanya remaja atau di bawah umur itu kan kita tidak bisa memberikan sanksi seperti orang dewasa atau pidana umum kan. Nah, memang di Indonesia sudah ada yang namanya Undang-Undang Perlindungan Anak kan gitu. Yeah. Nah, tapi dalam pelaksanaannya beberapa waktu atau akhir-akhir ini, terutama di Yogyakarta yang terkenal dengan istilahnya klite, itu kenakalan remaja di bawah umur yang dilakukan oleh anak-anak atau geng, itu yang di Jogja sangat terkenal dengan istilah klitih, yang di situ sampai dicap bahwa klitih ini adalah meresahkan masyarakat, sehingga banyak sekali stakeholder ataupun para pemimpin masyarakat itu menjustis pada mereka bahwa ini harus dihukum yang seberat-beratnya. Nah, padahal dalam penanganan kenakalan remaja seperti apa yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu tidak harus seperti itu. Tapi kenyataannya di lapangan itu mereka dikenai sanksi yang sangat-sangat memberatkan. Nah, padahal dalam filosofinya anak-anak ini masih perlu pemeliharaan atau masih perlu pendampingan. Jadi mereka tidak harus dikenai sanksi atau dikenai penal kan gitu. Yeah. Itu yang menjadi keperhatian saya, dan sesuai dengan studi komparatif saya ketika kami ngambil beberapa jurnal atau literatur di negeri Belanda sana, bahwa di Belanda itu lapas atau rumah tahanan itu sudah tidak ada penghuninya lagi. Karena sana itu menggunakan restorasi justice dan itu berhasil. Makanya di sana itu sampai diadakan ketika orang umum mau menikmati suasana di hidup di penjara itu diperbolehkan dengan membayar yang tidak murah, mahal di sana untuk bisa menikmati. Itu menjadi suatu wisata. Oh, mau jadi tempat wisata itu. Tempat wisata karena di sana sudah tidak ada lagi penghuninya. Ya, jadi wisata penjara itu ya. Jadi wisata penjara dan itu menjadi sesuatu yang ekstrim sehingga harganya itu mahal untuk bisa menikmati tidur di penjara itu mahal di sana itu. Tidak seperti di Indonesia, malah kita overload ya. Nah, ini dari para pakar-pakar hukum itu sudah berdiskusi bahwa ini kemungkinan ada kesalahan dalam penerapan sanksi, sehingga beberapa ahli hukum itu sudah dikirim untuk studi banding di negeri Belanda, sehingga kemarin ada kemajuan bahwa Kapolri itu memberikan instruksi
untuk melakukan restorasi justice ketika ada suatu solusi suatu perkara. Tidak semuanya harus sampai ke meja hijau dan harus masuk ke lembaga pemasyarakatan. Ya, artinya pemerintah jadi harus mengeluarkan banyak uang untuk membiayai itu semua tadi ya. Iya, Pak. Untuk Makanya itu ya? ini kan sangat ironis gitu. Ketika lembaga pemasyarakatan ini overload, otomatis kan biaya untuk memberi makan itu juga menghabiskan dana yang miliaran, bahkan mungkin bisa triliunan kan. Ya. Nah, sedangkan itu tidak efektif sama sekali. Kenapa saya ngomong tidak efektif? Itu kalau memang itu efektif, harusnya itu sudah angka kejahatan itu sudah berkurang banyak. Tapi dengan overloadnya lembaga pemasyarakatan, angka kejahatan, angka kriminal kita setiap tahunnya juga meningkat. Termasuk Klideh ya? Nah, termasuk sekarang ya lagi itu Klideh yang ini menjadi embrio saya dalam saya menulis disertasi. Karena apa? Saya punya cita-cita. Novelty saya, penemuan ilmu saya ini akan saya sumbangkan kepada negara, bahwa ketika menghadapi kenakalan remaja, kenakalan anak-anak di bawah umur, itu penanganannya, sanksinya tidak seperti sekarang ini. Nah, harapannya sanksinya karena anak-anak sesuai filosofinya, anak-anak ini masih perlu pembimbingan, pendampingan. Nah, kita akan melakukan itu, harapannya seperti apa yang terjadi di negeri Belanda, bahwa tidak ada lagi sanksi yang memberatkan bagi anak-anak, sehingga lembaga pemasyarakatan itu pun akan kosong. Kalau saya berpikir itu pemikirannya Mas Iwan ini sama aja seperti membongkar kebudayaan, Mas. Karena kan gini, Mas, bapak ibu kita atau orang tua kita dulu kan sukanya memang menghukum dengan anak-anaknya ketika dia bersalah itu loh. Lalu secara kelembagaan pemerintah memang lalu akhirnya mengakibatkan karena juga ikut suka menghukum seperti itu, akhirnya penjara penuh itu. Apakah Mas Iwan juga ingin membongkar secara kebudayaan apa yang sudah melembaga di negara kita ini sebetulnya? Ya, salah satunya seperti itu, Bang. Tapi bukannya kita menghilangkan adat budaya itu, tidak. Jadi hanya bentuknya yang harus dirubah, dibuat lebih rasional. Ya, itu anak nakal, anak ini tidak apa-apa diberi sanksi, diberi hukuman. Tapi hukumannya itu kembali lagi, hukumannya adalah hukuman yang mendidik. Sehingga kedepannya anak-anak itu punya mental, punya akhlak itu yang baik. Nah, tapi kalau sekarang ini yang kita praktikkan seperti ini, nah ini generasi kita yang akan datang itu tetap akan seperti itu. Karena apa? Di dalam benak mereka itu akan terjadi sakit hati, dan di situ akan munculkan dendam. Nah, akhirnya budaya itu, adat itu akan turun temurun. Nah, dia akan melaksanakan, mengalirkan itu. Karena apa? Mereka merasa dendam. Dulu saya ketika anak-anak saya dihukum oleh papa saya seperti ini, makanya ketika saya punya anak saya juga saya hukum seperti ini. Nah, itu yang harus kita hilangi. Karena apa? Kenyataan sekarang perkembangan zaman tidak usah jauh-jauh seperti ketika terjadi ospek. Nah, mereka itu kan hanya menurunkan warisan dari kakak-kakaknya. Balas dendam itu ya. Balas dendam, akhirnya ada yang meninggal, menghilangkan nyawa, akhirnya harus berurusan dengan hukum, dan itu pun tidak memberikan solusi yang baik kan itu. Nah, harapan saya dengan pemeliharaan, dengan kasih sayang ini akan menciptakan mental generasi muda yang baik, yang bagus, yang bertanggung jawab, sehingga bisa memajukan negara ini dan bisa ikut berkompetisi dalam dunia yang sangat-sangat maju ataupun modern. Oke. Terima kasih, Mas. Tapi sebelumnya terakhir saya ingin bertanya kepada Anda ini, karena sebetulnya saya masih penasaran ini. Ini sebetulnya kan sesuatu yang baru. Ini Anda bahkan menurut saya yang pertama kali
Anda memasukkan unsur humanisme dalam hukum itu kedepannya memang Anda akan ke sana itu? Ya, atau seperti apa? Ya, saya karena ya kembali lagi background saya ini pengacara, saya ya semua tahu pengacara itu adalah membela kaum yang terzolimi. Saya melihat ketika anak-anak ini, generasi muda aset bangsa ini dikenai sanksi yang berat, seolah-olah kan masa depannya mereka habis kan itu. Padahal anak-anak itu punya potensi yang baik. Ketika kita bisa mengarahkan, mendampingi mereka akan menjadi generasi emasnya suatu bangsa. Ketika kita benar, kenapa? Minimal mereka itu punya mental berani. Nah, mental berani inilah yang harus kita kemas, yang harus kita dampingi sehingga menghasilkan hasil yang positif dan itu berguna bagi bangsa dan negara ini di masa-masa yang akan datang, karena sesuai dengan tuntutan zaman yang selalu berkembang. Oke, terima kasih Mas Iwan atas konfirmasinya tentang kekandidatan doktor Anda. Ya Bang, terima kasih, sukses selalu. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho harus keluar dari kantor pradinya Mas Iwan Setiawan di Sleman. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.